Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana kalau kita live cek pengumuman SSCSN teman-teman ya, itu kita lihat bahwa pengumuman itu belum ada ya. Intinya seperti itu ya, pengumuman belum ada. Baik ketika teman-teman mengecek di beberapa BKPSDM teman-teman, kemudian cek di SSCSN ataupun di PPPK Kemdikbud.co.id, sampai sekarang ini belum ada pengumumannya. Nah, di sini kita akan membagi informasi terkait dengan simulasi perankingan untuk P1, P2, P3, P4 yang potensi lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman, ketika kita live langsung ya, masuk di sscsnbkn.co.id seperti ini, teman-teman bisa langsung buka ya di SSCSN untuk mengecek apakah sudah ada pengumuman atau tidak. Teman-teman tinggal memasukkan nomor induk kependudukan teman-teman, kemudian memasukkan password. Setelah itu teman-teman tekan tombol masuk ya. Hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman. Hasilnya nanti akan seperti ini ya. Jadi ketika misalkan teman-teman sudah melewati apa yang kami informasikan tadi, login di akun SSCSN teman-teman, maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Akan muncul notifikasi seperti ini teman-teman. Selamat si A, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Ya, jadi nanti itu akan muncul notifikasi keterangan di SSCSN ketika kita cek secara mandiri nantinya apakah teman-teman lulus atau tidak seleksi P3K Guru tahun 2023. Nanti teman-teman lokasi penempatannya itu akan langsung include ya. Akan langsung include lokasi penempatan dengan notifikasi bahwa teman-teman dinyatakan lulus ya. Nah, kemudian status prioritas teman-teman juga akan muncul, kemudian nilai teman-teman juga akan diinformasikan secara transparan. Nah, setelah nantinya teman-teman lulus menjadi ASN P3K ya di SSCSN, target berikutnya itu adalah teman-teman akan mengisi daftar riwayat hidup atau kita kenal dengan istilah DRH teman-teman ya, seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami atau teman-teman cermati ya perihal informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Jadi kemudian kita lanjut. Kemudian kita live lagi teman-teman ya. Kita kunjungi lagi salah satu teman-teman ya, BKD ya di Indonesia, yaitu BKD Jawa Tengah. Di BKD Jawa Tengah ini sudah update ya beberapa informasi terkait dengan perankingan nilai ya berdasarkan data sementara yang ada, tapi ini bukan data final ya, artinya belum ada pengumuman kelulusan. Ketika teman-teman yang ada di Jawa Tengah membuka website BKD-nya masing-masing ya di Jawa Tengah, maka akan muncul notifikasi di sini laporan hasil seleksi kompetensi calon P3K pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Nah, kemudian teman-teman sisa klik saja ya. Ya, sisa diklik saja, nantinya teman-teman bisa mendownload filenya ya. Bisa mendownload file terkait dengan laporan hasilnya ya. Di sini sudah muncul. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, jadi ini yang nampak di sini beberapa titik lokasi teman-teman ya. Beberapa titik lokasi sudah ada: Universitas 11 Maret, kemudian Alfat Building, Hotel Apita Cirebon, Asrama Haji Madiun, BKN Pusat Jakarta, kemudian BMKM Sumatera Selatan, Imelda Hotel Mentawai Ballroom ya. Kemudian datanya di sini ada yang belum ada datanya ya. Nah, ini belum ada datanya, ini juga belum ada datanya, tapi sudah ada yang ada datanya. Terutama di titik lokasi Universitas 11 Maret ini teman-teman bisa lihat nilai teman-teman yang ujian di sini ya. Ujian di Tilok Universitas 11 Maret untuk Jawa Tengah. Ini sudah ada teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi terkait dengan pola perankingan ya teman-teman pastinya. Nah, kembali
kembali lagi di sini untuk simulasi perankingan P1, P2, P3, P4 lolos ASN P3K Guru 2023 kita mungkin bisa lakukan teman-teman ya sebelum pengumuman resmi keluar teman-teman ya. Ini baru sebatas perkiraan saja ya, atau semacam simulasi aja sih teman-teman ya. Di sini ada dua ya kasus, kita lihat ya. Di sini kasus pertama teman-teman, contoh kasus 1, jumlah formasinya 50 ya, jumlah formasi ada 50 teman-teman. Kemudian jumlah pendaftar untuk P1 ada 10, P3 ada 30, P4 ada 30. Jadi totalnya semua adalah 70 pelamar dari 3 kategori. Jadi yang absen di sini yang tidak ada itu adalah P2 teman-teman ya. P2-nya tidak ada sih ya. Nah, kalau kita lihat Kepmenpan RB nomor 649 itu kalau urutan prioritas itu sama dengan tahun 2022, mulai dari P1, P2, P3, P4 itu perankingan berdasarkan kategori teman-teman. Nah, kita lihat di sini ini kan 70 pelamar itu linear semua ya, ijazahnya serdiknya dengan 50 formasi ini. Nah, kalau kita lihat P1 ya, P1 ini tidak dites. Kalau ada formasi, berapapun jumlah formasinya itu akan ditempatkan semua teman-teman ya, asalkan linear. Kebetulan formasi di sini 10, sedangkan P1-nya ada 10. Jadi kemungkinan P1 itu lolos 100%, yaitu 10 peserta ini lolos. Kenapa? Karena ada formasi yang tersedia itu 10. Jadi ke-10-nya ini langsung diangkat menjadi ASN, baik P1 negeri, P1 swasta, itu lulus semua teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kenapa bisa lulus? Alasannya karena tidak dites lagi dan menjadi prioritas utama penempatan menjadi ASN P3K. Kemudian kita lihat P3. Jadi tersisa formasi 40. Nah, ada P3 teman-teman ya. P3 ini totalnya 30. Ya, ada nilai tinggi, ada nilai rendah di dalamnya. Nah, kebetulan formasi yang tersisa itu ada 40. Ya, formasi yang tersisa itu ada 40 teman-teman. Sedangkan pelamarnya itu pelamar P3 cuma 30. Jadi besar kemungkinan seluruh pelamar P3 ini bakal diangkat menjadi ASN P3K dan perankingan otomatis terpatahkan. Kenapa? Karena jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar. Kemudian yang kedua, P3 ini dinyatakan lolos karena memang tidak ada NAB, tidak ada nilai ambang batas. Jadi nilai seleksi kompetensi itu menjadi patokan utama teman-teman. Intinya ada formasinya, apalagi kalau formasinya lebih banyak. Kalau formasi lebih banyak, perankingan P3, P2 itu bakal terpatahkan ya. Karena memang P2 dan P3 keistimewaannya itu tidak dibebankan nilai ambang batas. Seperti itu kira-kira. Jadi 30 ini lulus. Jadi tersisa 10 formasi lagi. 10 formasi ini akan diperebutkan oleh P4. Yang akan mengisi 10 formasi ini adalah 10 P4 berperingkat terbaik, sedangkan jumlah P4 ini ada 30. Jadi nanti yang lulus 10 yang mendapatkan nilai ranking tertinggi dan mencapai nilai ambang batas. Jadi wajib ya, P4 ini lulus wajib mencapai nilai ambang batas teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Mulai dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu wajib ya. Oke. Kemudian kasus kedua, di sini jumlah formasi 5, jumlah pendaftar P1 adalah 1, P3 adalah 2, P4 adalah 6. Jadi kalau kita perhatikan di sini jumlah keseluruhan pelamarnya ini berapa ya teman-teman? 7, 8, 9 ya, sedangkan formasi 5. Jadi nanti kemungkinan ada yang tumbang sekitar 4 teman-teman ya. Nah, di sini P1 ya, P1 ini cuma 1 orang. P3 ini cuma 2, ini linear semua ya. Otomatis P1 ini dipastikan lulus 100%. Begitu juga dengan P3, ini lolos 100%. Karena jumlah formasi itu lebih banyak daripada pelamar P3. Sedangkan P3 tidak dikenakan NAB. Oke, jadi tersisa berapa teman-teman? Tersisa 2 formasi. Diperebutkan 6 pelamar P4. Nah, di sini dikatakan P4 akan diperingkat formasi. Dicari 2 untuk memenuhi formasi. Jadi dicari 2 P4 dari 6 yang mendapatkan nilai ranking tertinggi dan menembus nilai ambang batas. Seperti itu kira-kira ya simulasi perankingannya. Kemudian di sini contoh lagi teman-teman ya. Ini kita lihat ini berdasarkan nilai ya. Ada 9 pelamar ya. Ada nilai murni, afirmasi, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan nilai totalnya. Kita perhatikan di sini keterangannya Doni P3 L, berarti
pelamar prioritas 3 dan dia lulus teman-teman dengan nilai 629. Dia nilai tertinggi ya, bahkan mengalahkan nilai P4 ya. Oke, kemudian P4 ini juga lulus. Ada 2 P4 yang lulus mendapatkan nilai 624 dan 602, dan ada P1 yang nilai terendah itu tetap lulus karena dia P1, dia P1L dan P3L. 1 2 3 4 5, berarti 5 pelamar yang lulus teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Sedangkan di sini ada Budi, notifikasinya cuma P. Berarti Budi, kemudian Naila, kemudian Carly dan Desi itu mendapatkan kode P. Kode P itu artinya lulus passing grade teman-teman ya, lulus passing grade tapi sudah tidak ada formasi lagi karena kemungkinan formasi yang tersedia cuma 5 dari 9 peserta ya. Sebenarnya Budi Naila dengan Charlie dengan Desi ini sebenarnya passing grade, lulus teman-teman ya, lulus secara nilai, tapi tidak bisa lolos menjadi ASN karena tidak ada lagi formasi, sudah diisi oleh P1, P3 dan 2 orang P4 dengan peringkat terbaik. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.